Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Takut Perpisahan. Kelap-kelip lampu perkotaan memanjakan mata Raiden yang kini berdiri di lantai balkon kamar hotel bintang 5 kelas Presidential Suite. Berambut basah, Raiden merasakan sensasi angin malam yang menerpa wajah. Seharian ini Raiden sibuk, jadwal memenuhi agenda. Tak sedikit pun Raiden bisa melihat ponselnya. Barusan saja dia berendam hampir 1,5 jam lamanya. Teringat wajah Alula yang manis, Raiden meninggalkan balkon berjalan masuk menuju ranjang Super King-nya. Ponsel yang tak pernah dia buka baru saja dia raih, mencoba membuka galeri foto yang dipenuhi gambar Alulanya. Selain hal itu, untuk apa membuka ponsel? Tidak ada orang penting yang menghubungi dirinya. Semenjak dipulangkan, Alula tak pernah lagi menelpon ataupun sekedar chat bertanya kabar. Ponsel Raiden sepi, tiada yang membunyikannya. Sebab mulai dari kemarin, jika mengenai urusan pekerjaan, pasti melalui telepon asisten dan sekretaris pribadi Raiden, bukan ponsel pribadinya. Kening Raiden mengernyit saat membaca kontak bertuliskan "Oh Baby" di layar dengan 20 panggilan tidak terjawab. "Baby menelponku sebanyak ini," gumamnya. Sejak kapan dia melewatkan telepon istrinya? Kenapa tidak terdengar di telinganya? Pasti Alula menelpon saat Raiden berendam di bathtub tadi. Kembali Raiden layangkan panggilan balasan kepada nomor "Oh Baby" di layarnya. Dia dengar seksama nada sambung bawaan. Di lain tempat, tak ada hal yang spesial hari ini. Seperti hari kemarin, Alula selalu kesepian meski di tengah padatnya aktivitas. Alula melenggang setelah mengikuti 3 mata kuliah. Untungnya, memilih program studi animasi terbilang menyenangkan. Alula akan belajar teknik pembuatan animasi mulai dari merancang karakter 2D dan 3D, membuat storyboard, menulis skenario, hingga video editing. Alula juga akan diajari cara menambahkan sound effect pada tampilan animasi yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa mata kuliah yang akan Alula tempuh di semester pertama dan kedua antara lain menggambar dan ilustrasi, dasar animasi, desain elementer, dasar game, penceritaan dan penyutradaraan, desain karakter, rekaman, dan desain suara. Selain itu, Alula juga sibuk membuat ceritanya sendiri yang akan dirilis berupa komik online dan dibantu oleh Galang saat peluncuran. Kegiatan Alula lumayan padat, maka waktu pun tak terasa sudah malam saja. Tepatnya di pukul 20, Alula berada di sebuah hotel setelah satu orang pria memberikan selembar kertas bertuliskan, "Temui aku di kamar nomor 52. Kamu masih perlu mengembalikan kartu kredit dan semua fasilitas yang kuberikan padamu. Tertanda Raiden." Alula menghela nafas dalam. Sesak sekali dadanya. Bukan karena fasilitas yang diminta kembali, tapi itu membuktikan bahwa Raiden sudah mantap memulangkan dirinya dan tidak lagi peduli padanya. Ini harapan Alula, tapi kok berat rasanya. Kemarin Alula masih belum setakut itu. Kenapa semakin hari semakin bertambah ketakutan perpisahannya? Kemana Alula yang dahulu? Alula yang kuat menghadapi urusan hatinya. Dijadikan kekasih bayangan oleh Galang selama bertahun-tahun saja Alula sanggup. Kenapa kepada Raiden menjadi lemah begini? Apa itu berarti Alula sudah benar-benar menyukai Raiden? Untuk memastikan benar atau tidaknya pesan tertulis itu datang dari Raiden, sempat Alula menelepon Raiden berkali-kali, tapi tidak ada yang menjawab ya. Satu pria itu bilang, Tuan muda tidak akan menjawab panggilan karena beliau menunggu nyonya muda di hotel. Baiklah, aku ke sana. Sore tadi Alula menjawab seperti itu, lalu sekarang Alula melangkahkan kakinya menuju kamar nomor 52, seperti yang tertulis di kertas pesan tersebut. Alula kesini ditemani Galang, tapi karena pengawal itu bilang tidak boleh mengajak Tuan Galang,
akhirnya Alula menyuruh Galang menunggu di lobi. Tentu saja Raiden akan marah jika ada Galang, biar bagaimanapun juga mereka belum resmi bercerai meski sudah berpisah rumah. Sempat terjadi adu mulut antara Alula dan Galang, karena jujur Galang tidak mau membiarkan Alula seorang diri di tempat asing begini. Tapi kemudian Alula berhasil meyakinkan Galang bahwa dirinya akan baik-baik saja. Mengenakan celana jeans hitam panjang, sepatu sneaker putih, kaos putih berlengan pendek dan tas punggung berbentuk hati. Alula berjalan perlahan dengan menggenggam ponsel miliknya erat-erat. 52. Kamar hotel yang Alula ketuk 3 kali meski harus gemetar dan mulai tidak enak perasaan. Sesekali menelan ludah yang terasa pahit saking tidak enaknya feeling. Ponsel Alula berdering bersamaan dengan terbukanya pintu kamar nomor 52 itu. Alula menelan saliva sekali lagi, bahkan membulatkan matanya saat menyadari kejanggalan yang terjadi. Sekarang, detik ini juga Raiden menelepon. Lalu siapa pria yang membuka pintu kamar ini? Untuk memastikannya segera Alula menggeser tombol terima di layar ponselnya lalu meletakkannya pada telinga. Halo, apa Om menyuruhku ke kamar hotel 52? Apa maksud baby? Keluh terakhir yang mampu Alula gaungkan setelah mendapati pukulan keras pada tengkuknya. Baby, di kamarnya, Raiden memekik memanggil seseorang yang dia khawatirkan saat ini. Alula terdengar berkeluh sesaat kemudian seperti ada suara benda terjatuh, pikiran Raiden mulai mengalut. Kamar 52, siapa yang menyuruhnya ke kamar itu? Raiden memang sedang berada di hotel tapi bukan daerah Jakarta. Raiden menginap di Bandung karena ada salah satu koleganya yang harus ditemui di kota ini tepatnya di hotel ini. Raiden masih memakai kimono tidur beludru berwarna biru gelap, dia langkahkan kakinya panjang keluar dari kamar. Kelas Presidential Suite memang mendapat fasilitas seperti hunian penthouse atau apartemen pada umumnya. Ada beberapa kamar di dalamnya bahkan dapur, ruang rapat, ruang televisi dan ruang tamu. Bastian duduk pada sofa ruang tengah dengan sederet pengawalnya di sana. Bas, kamu hubungi orang yang mengawal nyonya mudamu. Barusan dia meneleponku tapi setelah mati tidak bisa lagi dihubungi. Aku khawatir, perasaanku tidak enak, ujarnya berapi-api. Bastian terkesiap, menelepon. Yah, cari informasi sekarang, teriak Raiden. Gegas Bastian meraih ponselnya, mencoba menghubungi satu persatu pengawal diam Alula, tidak ada respon meski berkali-kali dia melayangkan panggilan. Sial, umpat Bastian kesal sembari mengutak-atik ponselnya. Kenapa, ada apa ini? Berang Raiden gelisah. Mempercayakan Alula begitu saja kepada banyak pengawal masih tidak bisa membuatnya tenang. Tunggu, sabar dulu. Aku telepon Nakula atau Aryan, kata Bastian. Raiden bergerak gelisah, berjalan mondar-mandir, bahkan menggigit bibir bawahnya geram. Jika sampai terjadi apa pada Alula mungkin dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri.
Wajah frustasi Bastian kembali membuatnya ketakutan. Nihil, Nakula dan Aryan juga tidak menjawabnya, geleng Bastian. Tanpa pikir lama, Raiden melangkah keluar dari unit Presidential Suite Room ini. Kita pulang, siapkan helikopter tercepat, titahnya. Apa yang sedang terjadi dengan Alula? Siapa yang bersamanya? Lalu bagaimana dengan kondisinya? Raiden tidak bisa berpikir lebih tenang. Doa telah Raiden panjatkan tinggi, berharap untayan permohonannya diijabah sang pemilik semesta alam ini. Merasakan gerakan yang sangat kasar bahkan melukai kulit mulusnya, Alula menggeliat kaget hingga kedua manik tersorot begitu tajam. Tatapan menghunus tertuju pada dua gadis yang menyengir iblis sembari menatap dirinya terpasung di atas ranjang king size spray putih. Kenapa cepat sekali pingsannya? Tanyanya. Mereka tidak lain adalah Cherry dan Cindy. Alula terkesiap saat pergelangan tangannya menyatu dengan rantai yang menjerat pergerakan tubuhnya. Alula terlentang dengan kaki tangan yang terikat. Gila kalian, hah? Teriak Alula. Lepas. Suara tawa renyah seorang pria terdengar dari sofa. Netra Alula beranjak ke sana. Rupanya satu pria telah duduk dengan menenteng satu gelas Hills berisi wine. Pandangan Alula kembali beralih pada Cherry dan Cindy. Apa yang kalian rencanakan? Gusarnya. Menjadikanmu santapan pria Casanova, jawab Cherry enteng. Bajingan biadab kalian, sarkas Alula keras. Cindy mendekat. Kamu sudah dibuang calon suamiku, sekarang tidak ada lagi yang akan menolongmu. Sudut bibirnya menyeringai iblis. Kemarin gadis itu merencanakan matang penjebakan ini. Cindy sengaja mencari waktu yang tepat agar Raiden berada di luar kota dan tidak bisa menjadi pahlawan kesiangan. Tentu saja Cindy hafal dengan agenda Raiden, sebab ayahnya memiliki kerjasama yang baik dengan Raiden. Sedari kemarin Cindy mencari celah, sampai pada saatnya dia menemukan hal yang akan membuat Alula masuk ke dalam jebakannya. Cindy mendengar percakapan Nakula dan Alula tentang fasilitas yang ingin mereka kembalikan. Cindy menang, dia berhasil membawa Alula ke hotel dengan ketidakberdayaan. Di sudut sana Hana mengeluarkan kamera, manik Alula beringsut menatap ke arah gadis berambut keriting itu. Sepertinya dia juga bagian dari rencana licik ini. Apa yang kalian rencanakan? Sebenarnya apa masalah kalian? Apa salahku, hah? Alula berteriak, menitihkan air mata ketakutan dengan deru napas yang tidak keruan. Kami cuma mau mengambil gambarmu bersama Om ganteng itu. Namanya Gunawan, panggil saja Om Gun. Dengan begitu, Raiden tidak akan pernah mau lagi denganmu, jelas Cindy tersenyum. Persetan, Om Raiden sudah memulangkan aku, sekarang apalagi hubungannya denganku, sergah Alula memekik. Tapi aku dengar, Romo mau mempublikasikan pernikahan kalian, sela Cindy yang seketika mengetatkan wajahnya. Apa? Kejut Alula.
Kemarin dia baru saja dipulangkan. Alula belum lolos saat dites menantu idaman. Apakah benar Romo akan mempublikasikan pernikahannya? Cindy menggeleng. Tapi jangan senang dulu, karena itu tidak akan pernah terjadi. Sebelum Romo menerimamu dan mempublikasikan pernikahan kalian, videomu bersama Om Gun akan tersebar luas di media sosial, hahaha. Semua orang tertawa renyah, sementara Alula sedang mengerahkan seluruh tenaga mencoba menggerakkan tangannya agar terlepas dari belenggu rantainya. "Lepaskan aku tidak punya urusan dengan kalian," teriaknya. Tawa cekikikan Cindy kembali terdengar saat melihat betapa gusarnya Alula, bahkan kedua mata gadis cantik nan mungil itu terlihat seperti kucing yang terjebak di dalam selokan. Pembuluh darah tampak seketika di antara leher lengan dan titik-titik tertentu milik Alula. Kendati pun tidak seberapa yakin, Alula Humaira masih menyelipkan harapan bahwasanya akan ada pertolongan dari Raiden suaminya. Tak ada yang dia ingat selain lelaki itu, entah rindu atau membutuhkan, yang pasti Alula ingin Raiden yang menolongnya. Lirihnya pilu. Di lain tempat. Pemuda tampan yang baru saja turun dari motor gede, dia berlari memasuki lobi hotel setelah membuang helmnya serampangan. Dua jam yang lalu Antek Raiden menelepon dan memberitahukan kejanggalan yang terjadi pada Alula saudaranya. Tanpa pikir lagi, Nakula memakai motor gede fasilitas iparnya untuk menuju lokasi yang disebutkan oleh Antek Raiden. Nakula berlari kencang, di lobi sana Galang menyambutnya dengan kerutan di kening. "Nula, kau di sini?" tanyanya. Bersambung.